Oke, kembali lagi di Channel. Di vlog kali ini kita duplikat smart key. Jadi waktu ambil unit ini, smart key-nya cuma dapat satu ya. Dan kemarin sempat hilang, ternyata jatuh di dalam mobil. Jadi was-was juga. Jadi kita duplikat nih. Udah pada tahu dong komandan key ya. Ini di Sunter dari tahun 1978 bahkan. Zaman itu kayaknya immobilizer juga belum ada ya. Om Raymond, yuk. Ini mau duplikat smart key nih. Berapa lama proses? Prosesnya kurang lebih kalau misalnya kita langsung kerjakan sih rata-rata setengah jam sampai 1 jam ya. Lama ya? Kurang lebih. Terus modelnya bisa kayak ori kayak gini? Ini kita ada beberapa macam untuk Foxy. Kita mau yang 100% orisinil ada, yang biasa ada, mau yang dibikin jadi Foxy baru ada. Oh bisa juga? Bisa juga, atau kita ada yang baru, Phoneski. Jadi Phoneski itu gimana? Hidupinnya pakai handphone. Oh yang itu yang gue liat di IG lu. Iya. Jadi awalnya gue tertarik juga tuh. Jadi Foxy kan pas itu yang masang ya, warna putih juga. Itu ada yang masang Foxy juga sama persisnya kayak gini kan. Jadi ya prinsip dasarnya sekarang tuh ini tercipta gara-gara kalau zaman dulu tuh zaman bokap gua tuh gua selalu diingetin ini kunci asli sama ini kunci syarat. Nanti syaratnya bokap gua taruh di spakbor ditutup tuh bokap gua. Jadi kalau selalu bilang kalau misalnya sampai kejadian di tengah jalan hilang atau apa lu tinggal buka aja stuck di spakbor kuncinya diumpetin gitu ya. Yang penting orang jangan yang tahu gitu ya. Iya, terus kejadian juga pas waktu zaman gua masih keliling juga itu tuh gue berapa kali kerjain mobil BMW di bawah air terjun. Oh gitu. Hilang. Jadi itu kan mobil lo tahu sendiri lah kalau BMW itu kan susah matiknya dari bikin kalau nggak ada kunci dia bikin netralinnya susah, dibikin setirnya juga susah lepasnya. Terus juga di tengah air terjun gimana towing juga susah ngambil, mau nggak mau gue yang datang gitu ke sana. Oke. Jadi banyak kasus-kasus kayak begitu. Dan lucunya itu mobil BMW dia punya sarap, cuma dia pergi cuma berdua dan dia nggak berani tinggalin mobilnya di sana. Jadi dia mau sarapnya taruh di brankas, tapi dengan ada Phoneski kan, jadi nggak usah pusing. Kalau misalnya kejadian kayak gitu, hilang aslinya lo tinggal keluar handphone, beres gitu. Oke. Nah, yang model Foxy baru bisa ditunjukin nggak nih? Kan kalau yang ori kayak gini juga nih. Bisa. Ini ada banyak nih Om ya, macam-macam nih, Lexus, bahkan Ferrari Om. Ferrari duplikat di sini juga nih Om? Bisa ada dong Ferrari. Oh ya kisaran harga Om? Berapa sih Om kalau smart kayak gini Om? Buat yang mana nih? Kalau mobil-mobil Jepang gini lah. Mobil-mobil Jepang sih ya nggak mahal sih. Mobil Jepang mah kisaran dari mulai kalau yang remote dari 500-an lah. 500-an ya? Itu yang immobilizer? Yang immobilizer yang remote yang biasa-biasa. Sampai ke harganya mah range jauh bisa sampai 25. Oh iya. Bahkan kalau Ferrari baru bisa 50-an gitu. Tergantung kelas mobil ya? Iya, jadi range-nya dari tergantung harga dan ini. Cuma kalau umum-umum kayak misalkan Honda Brio paling di bawah 7 jutaan gitu. Dan tadi prosesnya nggak lama ya, cuma setengah jam doang ya? Sekarang ada cabang baru ya? Di mana? Gading Serpong? Kita ada di Gading Serpong. Sama Sunter? Di mana lagi? Di sini sama di Gading Serpong, jadi baru 2. Jadi kalau teman-teman yang udah main di daerah Alam Sunda dan sana Tangerang, itu bisa ke cabang kita yang di Gading Serpong. Kalau misalkan di Jakarta ya mungkin bisa ke sini. Operasional Senin sampai Minggu? Sampai Sabtu. Oh, Minggu tutup ya? Pokoknya prinsip kita di sini selama tanggal merah, selama tanggalnya merah tutup, tanggalnya hitam buka. Nah ini yang model Foxy baru? Iya, coba sorry, model Foxy baru. Gimana isinya nggak? Kayak gini ya. Nah nih Om, jadi kan gue udah nambah power backdoor nih. Power backdoor kan kalau yang pakai kunci orinya nggak ada tombol buat power backdoor, jadi kan mau nggak mau pakai unlock juga nih. Kalau kayak gini bisa disetting kan nanti gue buat buka power backdoor di sini ya? Bisa. Jadi nanti ini kita akan fungsikan dia sebagai tombol unlock. Unlock juga ya? Karena prinsip dasarnya dari tombol tambahan dari power backdoor kalau ori mau bawaan itu kan dia kan wiring dan modulnya yang nentuin dia di sini. Sedangkan kalau kita tambahan itu kan dia cuma numpang sama tombol unlock. Karena dia sistemnya kita nggak rubah yang di mobil, ya nanti kita bikin ini sebagai tombol ke unlock. Jadi minimal nggak salah pencet lah. Ya. Kalau kayak gini kan 3 kali unlock kadang salah pencet nih malah pencet lock. Kalau 3 kali unlock dari sini kan udah tombol sendiri gitu ya. Ya betul. Yos lah, jadi upgrade sekalian pakai ini ya. Boleh. Oke, sip. Nggak lama kan sama ya, biarpun ganti model kunci tetap kayak gitu ya. Mana tuh? Terus ada juga yang model display kayak gini juga ya. Ini khusus BMW nggak nih? Enggak. Display ini jadi intinya untuk teman-teman yang mau gaya lah prinsipnya. Yang kita tahu sekarang kebutuhan untuk flexing, tanda kutip flexing. Ditaruh di meja kafe gitu ya. Betul ya kan.
juga. Kan di parkir nggak tahu lu bawa apa. Betul, pas mau pulang, lu pulang dulu, gue sakit perut. Jangan dah. Intinya gitu, ya kan? Ya kebutuhan flexing sebenarnya nggak salah buat orang-orang model-model yang emang butuh penampilan untuk menggait partner bisnis atau apa, ya itu emang dibutuhkan gitu untuk penampilan lah. Kan kita juga nggak mungkin memberikan bisnis pada orang yang kita nggak percaya gitu. Nah ini yang baru yang ini. Nah ya, jadi kayak gini ya nanti ya. Yang lainnya normal ya, lock unlock, power sliding door kiri kanan tetap fungsi ya. Betul. Oke sip, ya wes upgrade ke sini. Sama ini Om, yang display key yang baru yang pakai handphone ini ya. Ini ada unitnya yang bisa ditunjukin nih kayak gimana sih cara kerjanya? Boleh. Nanti kita kasih lihat ya. Biar orang pada tahu. Lihat dulu, kita kerjain dulu. Nanti kita begini. Siap. Oke. Thank you Om. Nah ini jadi ngapus data lama ya. Jadi yang bisa fungsi cuma kunci yang ini sama duplikat ini. Betul. Jadi kalau kunci satu lagi ketemu udah nggak bisa dipakai ya. Jadi aman nih ya. Selama kunci dua ini kita pegang. Sip, mantap ternyata. Ya jadi udah keinstall ya aplikasinya di handphone ya Om. Coba Om ditunjukin Om. Nah ini dia bisa lock unlock. Pokoknya sesuai fungsi kunci ya. Sesuai fungsi kunci. Jadi kita nih coba ini kan lagi posisi kelok nih, spion terlipat nih. Coba Om di unlock. Oh ya, itu ada bunyi juga ya. Spion kebuka tuh ya. Jadi udah nggak perlu bawa kunci lagi ya. Cukup handphone aja ya. Cukup handphone aja. Di Foxy juga sistemnya kayak gitu ya kalau mau pasang kayak gini ya. Sama persis bro. Nih ya nama aplikasinya Phone SKey. Phone SKey ya. Iya. Oke lah, sip, mantap. Ini udah berapa lama Om ada teknologi gini Om? Teknologi ini baru mulai tahun ini. Oh baru tahun ini? Ya sebenarnya kalau yang lama-lama versi lama kita juga ada. Itu modelnya yang kita mesti pasang lah ke mobil, terus kita pasang GPS, pasang SIM card, tapi bisa nyalain AC, dan itu wiring mobil per mobil tuh beda. Oh, cuma kalau kayak itu kan itu pasti ya kita banyak perubahan. Kalau ini benar-benar plug and play. Ini benar-benar nggak ada kita pasang kabel apapun di dalam mobil, kita nggak ada ngerusak apa ecu apapun dalam mobil, karena prinsipnya ini sama seperti fungsinya seperti kunci asli. Oh gitu, iya ya. Kunci asli digantikan handphone gitu ya. Betul, kunci asli digantikan handphone. Kalau kunci mobil kan masih bisa ketinggalan, kalau handphone kan orang selalu kebawa. Langsung ngecek kan mana handphone gue belum kebawa. Handphone pagi langsung dicek duluan. Kacamata belum pasang kacamata, tak langsung mau tidur taruh. Gitu. Dan jaraknya jadi lebih jauh dibanding kunci asli Om ya? Lock unlocknya gimana? Ya jaraknya juga kita bisa atur. Kalau sekarang kita coba ya. Coba ya Om. Nih Om, nih kita kelihatan nih sih. Kita jauh dikit. Sana, selama masih. Sana. Om dari sana dah, dari handphone. Gua tunjukin nih ke mobil nih. Om coba posisi itu ya. Coba ya di unlock ya Om. Nah tuh. Gua ngedeket ke mobil nih. Ya tuh, masih fungsi Om. Jadi kalau dari rumah di sisi belakang, mobil di depan masih nyampe ya. Sip, mantap. Oke Om. Om, dari tahun 78 berarti zaman itu kan kunci masih kunci besi biasa Om. Lu sekarang masih ngelayanin gak Om? Duplikat kunci besi biasa? Masih. Bukan yang immobilizer, masih ya? Masih, gua bahkan ngelayanin kunci biasa ya. Kalau tahu tuh kemarin ada Rolls Royce tahun 60. 60? Ada yang punya bahannya, gua punya. Lu ada bahannya? Ada. Om sambil ke dalam lagi Om. Boleh. Kan masih lu display kan ya besi-besinya itu ya? Kunci besi biasa? Ada. Jadi kita juga ada bikin selain yang modern ya. Modern sekali. Kita tarik mundur, itu kan tarik maju ya. Iya. Tarik maju ya. Kita tarik mundur juga kita ada. Berarti masih lengkap ya bahan-bahan lu ya ini ya? Ini ya besi-besi ya? Komplit. Jadi contoh misalkan mau Rolls Royce tahun-tahun tua, kita bisa ada nih, ini database-nya. Oh gitu, keren banget database-nya. Ini dari database ini, nah ini database-nya zaman dulu gue pakai ini bro, buku. Nah kalau udah ada database zaman dulu buku, belum ada YouTube, belum ada apa, satu buku aja ini $800. Cari di luar langsung ya, nggak ada tutorial online zaman itu ya? Belum ada. Ini referensi kalau buku-bukunya. Mantap. Jadi dulu tahun 78 di mana Om lokasi? Kalau tahun 78 di Mangga Besar 1 itu bokap sebenarnya. Jadi gua selama gua inget, gua kan lahir 80-an ya. Jadi
selama gua sadar, gua ingat bokap gua tuh udah ada kebetulan main jualan warung kelontong. Depannya ada tukang kunci juga. Jadi sejauh gua ingat ada bikin kunci juga. Terus gua tanya bokap, tahun berapa mulainya? Bokap kan orang dulu mana mikirin gituan sih ya? Iya. Ya kurang lebih tahun 70-an lah, tapi pasti juga nggak tahu kapan gitu kan. Ya udah gua pikir-pikir, wah masukin lah angka 78. 78 ya. Karena bagus 7 dan 8. Terus kalau immobilizer Om, pertama kapan Om? Kalau immobilizer pertama di dunia itu tahun 95 diterapin di BMW pakai EWS-nya. Itu terjadi karena Asosiasi Asuransi Eropa menghendaki semua kendaraan yang di jalan sudah memiliki sistem ini, kalau nggak terlalu gampang hilang. Karena di sana kita kan kalau kita tax, kita bayar dapat gaji, kita kan otomatis langsung potong semua tuh, potong asuransi, potong tax, jadi kita terima gaji bersih. Jadi nggak bisa kalau kita kan emang kita yang ngelapor, kecuali kita kerja di perusahaan besar ya, itu langsung potong gitu. Iya. Itu ya Om ya. Nih Om, di sini nih ada dulu kan tablet otomotif ya Om ya. Ini tadi gua ngintip nih. Ini Om berarti alamat lama nih Om, udah nggak ada di sini ya? Ini zaman masih Mangga Besar nih. Zaman Mangga Besar masih ada zaman Asia nih tuh. Iya, nomornya nomor Asia udah bangkrut sekarang Asia ya. Bangkrut ya. Ini zaman lu masih muda deh. Masih imut-imut ini. Ini 2007. Jadi 2007 lu udah duplikat IMOP ya Om ya? Udah. Dari tahun segitu ya Om ya? Udah, karena emang backgroundnya zaman dulu itu kan seperti yang gue bilang ya, kayak BMW itu tahun 95-an mulai pakai ya. Itu bokap tuh sebagai salah satu orang pertama lah di Indonesia yang bisa bikin duplikat IMOP. Duplikat kunci BMW, karena BMW kalau teman-teman ingat ya tahun 95 tuh udah bentuknya tuh udah lain, udah nggak kayak kalau kunci Avanza atau itu kan masih batang biasa ya. Kalau kayak yang Innova kan udah mulai besinya tuh udah ada alurnya ya. Alurnya udah keren. Di dalam besi. Di dalamnya. Iya. Gitu. Nah, bukan di pinggir. Bukan di pinggir. Nah itu BMW udah terapin begitu tahun 95. Orang lain belum bisa, gua bisa. Cuma tiba-tiba mentok, kok udah bentuk udah sama, udah muter, kok nggak mau hidup mobilnya. Gue bilang tuh itu ada magnetnya. Karena BMW udah pakai ini tahun 95. Nah itu iya, makanya orang taunya kalau duplikat IMOP pionirnya ya si Komandet ini Om ya, zaman di Mangga Besar dulu ya Om ya. Iya, karena dulu dari bokap, terus gua terusin. Jadi sebenarnya gua kalau kita ngomong namanya perintis itu pewaris, gua pewaris lah. Pewaris, sekarang dari bokap. Iya, dari bokap gitu. Ini zaman lu masih mobile dulu ya Om ya, main nomor handphone aja ya. Ini nomor telepon Mangga Besar nih. Nah ini dulu masih mobile ini nih, tuh teman-teman lihat ya. Ini mobil Innova, gua modif. Gue bikin ini alat potong, ini alat program, ini ada lampu, ini ada inverter. Jadi gue kerja dimanapun bisa. Gue yang dulu itu gue kerjain BMW kuncinya hilang di tengah air terjun. Di daerah mana tuh? Di daerah Sukabumi. Sukabumi lu panggilan sampai ke sana ya Om ya? Sampai zaman dulu mah gue. Paling jauh mana Om? Zaman dulu gue roadshow dulu mah. Gue kumpulin 20-30 mobil. Lu datang? Jogja, Semarang, Surabaya, muter aja tuh. Oh iya. Dari ke Medan, kemana-mana deh pokoknya. Soalnya dulu belum banyak yang bisa kan Om? Dulu karena pasar kita tuh, pasar gua dulu sebenarnya Alphard tahun-tahun sebelum 2010 itu kan Astra nggak terima. Iya, IU kan soalnya unitnya. IU, Land Cruiser, Harrier, itu sudah immobilizer, dan sebelum gua yang datang tuh orang Singapura. Oh gitu, sampai Singapura segala ya? Iya, orang Singapura yang datang ke sini karena kalau kasus kunci hilang, orang Singapura yang datang. Tapi kan tahu sendiri orang Singapura biayanya berapa. Beda lah, beda rate lah. Iya. Beda rate lah ya. Jadi ini kan ini menjelaskan sistem ini muncul gara-gara ini tahun 2011 nih. Ini muncul gara-gara ada kunci, ada mobil Alphard yang hilang tapi asuransi nggak mau bayar. Makanya dia cari gua. Ini dia ada istilah baru mengenai immobilizer. Gimana caranya? Nih lu cari deh orang yang paham, terus dicari. Waktu itu betul gua pasang iklan, terus dicari, terus gua diiklanin. Waktu itu sempat ditaruh barang-barang gua. Pas mesti yang dijanjiin keluar kok barang gue ditampilin, tapi gue kagak disebut. Gue marah, gue telepon. Ini gimana gini-gini? Oh enggak Pak, nanti Bapak yang jadi topiknya, bukan sebagai narasumber, tapi Bapak topiknya gitu. Itu makanya jadi seperti ini. Yang ujung ini kejadian ini kalau misalkan namanya, karena banyak sekali kasus kunci hilang satu, kalau ke dealer ganti satu set. Oh iya, harus semua. Harganya lumayan banget tuh ya. Hilang satu ganti semua. Jadi kalau kita kalau namanya cuma hilang satu, kita ada dua cara. Karena sudah immobilizer, namanya kita mau di erase data atau di Ricky. Erase data itu jadi cuma data chipnya aja kita matiin. Tapi dia masih bisa buka pintu.
tapi nggak bisa hidup mobil. Tapi kalau kita Ricky, kita ganti jalur giginya, kita ganti jalur giginya sampai ke pintu pun nggak bisa berubah. Tapi kan kalau dealer kan dia ganti satu-satu. Jadi dia kalau kita kan tetap kita manfaatin, kita ganti kombinasinya. Iya. Perbedaan seperti itu. Kita makanya dibilang modifikasi Stronghold dan ganti kuncinya. Gitu. Jadi program untuk sistem ECU karena chip mobilizer baru. Gitu. Ini chipnya, contoh-contohnya kayak gitu. Oke lah, sip Om. Mantap, udah legend banget lah ini Komandan Ki Om. Mantap. Ini 2007, 9, 11, habis itu udah era. Oh iya, yang di Sunter ini dari tahun berapa berarti? Di Sunter gua dari 2015. 2015 ya. Gading Serpong 2023 ya. Jadi orang BSD bisa lebih dekat lagi sama ya, karena kan banyak permintaan ke daerah sana. Karena sebelum ada di sana pun waktu gua biasa tutup dari sini, gua ke sana. Oh iya. Tutup dari sini gua ke sana. Tapi akhirnya lama-lama capek juga lah ya. Jadi lo gantian ya, selang-seling. Cabang sini sama sono. Iya, jadi akhirnya di sana kita buka gitu. Iya. Jadi lo ada waktunya sampai di sono juga ya, nggak sih terus ya? Ada. Jadi bisa ketemu Om Raymond langsung nih, sana juga. Oke lah, sip, mantap. Maafkan ini masih pada kosong karena kita baru pameran Gias. Oh iya ya. Jadi baru selesai pameran Gias, jadi masih lagi pasang balik. Udah jadi? Udah. Ih mantap banget, cepet banget. Ini mah nggak sampai setengah jam. Coba ya, bentar sorry ya. Iya. Nih kita coba sekaligus bagasi ya. Sorry. Unlock, auto folding normal. Buka power sliding door dari Smarky normal. Yang kiri kita tes yang kanan. Oke, normal. Sekarang kita tes power back door. Berarti kan 3 kali ya, coba ya. Wah, mantap. Jadi nggak salah tekan lagi nih karena bisa dari yang bawah. Iya. Sip, mantap. Jadi nanti kalau gua cari casing kunci berarti khusus buat Fox baru ya, karena udah ganti model nih. Fox baru. Sip. Mantap Om, cepet banget. Bisa juga buat nutup ya, termasuk buat nutup power sliding door yang kiri maupun yang kanan. Dan kalau kita lock lagi, spion otomatis lipat. Sip. Thank you Om Raymond. Sukses selalu. Oke, thank you. Nih kalau mau langsung Komandan Ki di Sunter. Ini blok apa Om bilang Om? Pojok ya? Nomor 5. Bloknya nomor 5. Ya. Nomor kontak nanti gue taruh description ya kalau mau nyari ya. Boleh. Kan nomor yang tadi udah nggak berlaku tuh. Ya. Itu kan nomor mangga besar. Nah, nomor mangga besar sama nomor Asia. Nomor Asia udah nggak ada Asianya sekarang. Siap. Oke. Iya, sekarang biar kuncinya awet, kita pasangin casing dari casing kunci. Ini sellernya saya taruh di description juga ya. Jadi ada 2 tipe. Dua-duanya transparan, tapi ini yang transparan agak gelap. Karena pengalaman kalau pakai mika gini yang transparan bening, lama-lama nguning ya. Jadi prefer yang ini. Kenapa yang transparan? Biar tetap kelihatan cantik kuncinya. Dapat gantungannya juga nih. Ada obengnya juga bahkan. Ini pernah kepake buat unlock si vlog ya, obengnya. Udah, tinggal kita pasangin di sini. Coba satu tangan bisa nggak ya? Sip. Ini penutupnya. Atau kebalik ya? Rapin dulu deh. Ya, tadi kebalik ternyata. Yang bener gini. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton.